selamat mengikuti perayaan Ekaristi Natal dan Tahun Baru bersama pada hari Jumat 10 Januari 2024. Dengan tema kita pada hari ini adalah marilah sekarang pergi ke Bethlehem. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Matius Batubara OFM dan akan dibantu oleh Romo Yohanes Bolitukan OFM. Mari kita semua berdiri, kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan penuh hikmat. Kita berdoa bersama-sama. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja yang ada. Sebab Engkau telah setia dengan salib yang suci. Kur menyanyikan lagu pemuda. Bersama
juga mohon berkah dan perlindungan Tuhan di tahun 2005 bagi sekolah-sekolah Fransiskus agar senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan. Kita juga mau bersyukur atas hari ulang tahun TK Fransiskus yang ke-47 dan SMK Fransiskus yang ke-49. Kita tepuk tangan untuk mereka. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari serta adik-adik yang terkasih, kita awali perayaan keselamatan ini dengan pertama-tama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengan hati penuh sesal kita ucapkan tobat kita kepadanya. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, jamurkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami telah Kau sinari cahaya baru, ialah cahaya sang damai menjadi manusia. Kami mohon, semoga cahaya itu memancar dalam karya kami, sebagaimana memancar dalam budi kami karena iman. Sebab Dia Tuhan dan Pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kegelapan. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jakaran. Sebab Ibu yang menekan bangsa itu dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari
setiap sepatu tentara yang berdarah-darah, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Refren, hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Refren, hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kebaksikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kabar gembira kubawakan kepadamu. Pada hari ini lahirlah penyelamat
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Selamat pagi. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tadi Romo minta ada
5 lampu bocor ya. Ada ya? Ya lilin elektrik ya. Ada 5 ya. Oh ya. Romo panggil perwakilan dari TK, siapa yang berani maju? 1 dari TK. Dari TK maju ke depan bersama Romo, sini maju bersama Romo, sini ke depan, sini. 1 dari TK. Ini ada princess. Kemudian dari SD, sini SD, sini. Dari SD siapa? SD 1 sini. SD mari. Ya, SD 1 aja. Sini. Dia pakai batu rusa. Mari. Sini salah. Yang SMP. TK. Oh ya, SMP ya. Ini SMP. SMP siapa SMP? Auto. Bukan anaknya Pak Fajar ya? Oke. Ya, yang SMA. Dalam ya. Lalu musuhnya manggil ya. SMA udah nih ya. SMA SMK. Mana yang SMK? Ini SMK ya. Geser sini ya. SMP, SMA, SMK. Siapa namanya ya? Namanya siapa? Selin. Namanya siapa? Eli. Namanya Eli, Selin, Eli. Carlo. Bagas. Joylin, Bagas, Carlo, Eli, Selin. Kita tepuk tangan untuk mereka. Coba mereka bukan apa ya? Masing-masing 1 dapat 1 ya. Bukan 1 ya. Ya. 1 lagi. Adik-adik, sudah lihat apa yang dipegang temannya? Lilin elektrik. Lilin elektrik itu punya lampu kan, yang membuat terang, toh? Jadi kalau kita merayakan Natal, berarti Kristus yang lahir itu adalah terang yang menerangi. Tadinya gelap kan? Tadi gelap. Ketika ada terang, menjadi terang dia. Seperti lampu ini. Kalau lampu ini mati, gelap. Maka ketika kita merayakan Natal, Kristus lahir, maka Kristus itu adalah terang yang membuat terang tangan mereka, membuat kita terang, membuat lampu ini terang. Sehingga Yesus adalah sang terang. Kita tepuk tangan untuk Yesus kita. Permohonan ini ya, apa hadiah Natal yang kamu dapat? Selin dan di rumah. Sepatu didapatnya. Tepuk tangan, dia dapat sepatu. Ini apa dia dapat dari mama? Baju, sepatu dan baju. Ini dapat baju. Carlo, kisah isinya makanan.
tangan. Kalau Bagas dapat hikmahnya. dapat hikmah. Oh, ini lebih ngeri lagi ini. Kalau tadi apa tadi? Sepatu, baju, makanan, bingkisan makanan. Kalau Bagas hikmah Natal katanya. Tepuk tangan. Nanti kita tanya apa hikmah Natal itu ya. Kalau yang terakhir siapa tadi? Zoe. Dimasakin banyak makanan. Tepuk tangan lagi. Siapa yang sama dengan hadiah Natal yang didapat oleh teman-temannya? Siapa yang dapat sepatu? Siapa yang dapat baju? Nah, siapa yang dapat makanan? Oke, siapa yang dapat hikmah Natal? Kita tanya dulu teman kita ya, apa hikmah Natalnya? Sini Bagas. Hikmah Natal apa yang kamu dapatkan Bagas? Jadi saya bisa memaknai betapa sukacitanya kita dalam kelahiran Tuhan Yesus, walaupun memang Natal itu tidak tepat dengan Paskah, tapi kita dapat merasakan sukacita Natal, kita dapat merasakan rahmat tahun jubilium juga karena Natal itu tahun jubilium. Jadi kita dapat merasakan rahmat dan sukacita dari Tuhan Yesus yang dilimpahkan melalui orang-orang sekitar kita dan juga melalui perbuatan-perbuatan baik. Bagas ini kan Bagas kelas berapa sekarang? Kelas 11. Nanti cita-citanya mau jadi Romo ya? Iya. Mau seperti Romo John? Masuk YFM ya? Itu luar biasa nih John. Tepuk tangan calon Romo. Nanti Bagas, nanti kakak kita Bagas ini, teman kita Bagas, kalau sudah selesai kelas 12, nanti dia akan masuk menjadi Romo dan memakai jubah yang coklat ini. Selamat datang Bagas. Selamat bergabung. Jadi adik-adik, kalau tadi kita dengar teman-teman kita dapat hadiah Natal, ada yang dapat sepatu, ada yang dapat baju, ada yang dapat makanan. Tapi siapa yang tadi mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus? Siapa tadi yang dengar baik-baik tentang kelahiran Yesus? Bagaimana Yesus Kristus lahir? Siapa yang dengar? Tadi kan dikatakan ketika Yesus lahir, Bunda Maria bersama Yosef pulang ke kampung halamannya. Mereka berjalan. Ketika mereka berjalan, lalu kemudian mereka mencoba mencari tempat penginapan untuk melahirkan, karena tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan, tetapi tidak ada tempat. Karena tidak ada tempat, akhirnya Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Akhirnya Maria melahirkan Yesus di kandang domba. Apakah di kandang domba ketika Yesus lahir sudah ada makanan dan minuman? Belum. Apakah sudah ada sepatu? Apakah sudah ada pakaian yang baru? Belum kan? Jadi ketika Yesus lahir di kandang domba, kalau lahir di kandang berarti bau ya. Kalau di kandang kambing kan bau kandang. Kelahiran Yesus Kristus. Siapa tadi yang dengar baik-baik tentang kelahiran Yesus? Bagaimana Yesus Kristus itu lahir? Siapa yang dengar? Tadi kan dikatakan ketika Yesus lahir, Bunda Maria bersama Yosef pulang ke kampung halamannya. Mereka berjalan. Ketika mereka berjalan, lalu kemudian mereka mencoba mencari tempat penginapan untuk melahirkan, karena tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan, tetapi tidak ada tempat. Karena tidak ada tempat, akhirnya Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Akhirnya Maria melahirkan Yesus di kandang domba. Apakah di kandang domba ketika Yesus lahir sudah ada makanan dan minuman? Belum. Apakah sudah ada sepatu? Apakah sudah ada pakaian yang baru? Belum kan? Jadi ketika Yesus lahir di kandang domba, kalau lahir di kandang berarti bau ya. Kalau di kandang kambing itu bau kambingnya. Kalau di kandang domba bau domba. Kalau di kandang sapi bau sapi.
Yesus lahir di kandang yang bau. Tidak ada makanan, tidak ada sepatu, tidak ada pakaian, tidak ada minuman. Lahir dengan kesempurnaan. Jadi siapa yang kalau Natal minta kepada orang tuanya harus pakaian yang baru, sepatu yang baru? Siapa yang harus minta? Ada yang minta nggak? Maksa mamanya untuk minta pakaian baru, sepatu baru? Ada? Nggak ada kan? Karena Yesus saja lahir dulu tidak ada sepatu, tidak ada pakaian, dan tidak ada makanan. Yesus lahir dalam kesederhanaan, kemiskinan. Untuk itu kita juga harus merayakan Natal dalam kesederhanaan. Apa yang menjadi tema Natal tahun ini? Siapa yang ingat tema Natal tahun ini? Tahun 2024. Apa tema Natalnya? Siapa yang nonton Natal Nasional kemarin tanggal 28? Apa tema Natalnya? Coba kita dengar teman kita ya. Apa tema Natal tahun 2024 ya? Tepuk tangan. Siapa namanya? Ivana. Kita berterima kasih kepada Ivana. Tema Natal tahun ini sudah ditulis di sini ya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Hanya gambarnya 3 raja ya. Para gemalanya ini. Jadi kata-kata marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem itu adalah kata-kata dari para gembala untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh para malaikat kepada mereka. Para gembala itu orang sederhana, orang miskin yang pergi datang untuk melihat Yesus. Untuk itu adik-adik, kalau kita merayakan Natal supaya cepat menanggapi dan kemudian bisa datang ke Bethlehem, harus dengan semangat kesederhanaan, semangat kemiskinan. Artinya jangan pernah menjadi orang yang sombong dan jangan pernah minta menuntut pada orang tua harus sepatu baru, pakaian baru, makanan yang enak dalam merayakan Natal. Semoga Tuhan membantu kita semua dan semoga Kristus yang kita rayakan pada Natal ini menjadi terang bagi kita semua. Kita tepuk tangan. Mari dengan terima kasih kita bangkit berdiri mendengar sabda yang telah saja kita dengar. Bersama-sama mengucapkan selamat. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh seorang Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disayangkan, wafat dan dimakamkan, yang berpengalaman penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia berdiri pada kita nanti. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Dalam diri Yesus, kebaikan dan cinta kasih Allah tampak bagi kita. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa memperkenalkan gereja semakin menghayati tugas panggilannya merayakan Kristus kembali dalam hati rakyat jelata dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu muda, semoga Allah Bapa membimbing para ibu agar merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru dan jangan menganggapnya sebagai beban hidup.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih membimbing para pengungsi agar dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa memberkati kita agar kita jangan kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sukacita Natal dan sukacita Tahun Baru yang boleh kami rayakan bersama pada kesempatan ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, khususnya dalam perjuangan kami di tahun yang baru ini. Kami mohon juga berkat-Mu atas kami sekalian, secara khusus atas unit TK dan unit SMK yang juga bersyukur hari ini atas ulang tahun mereka yang ke-47 bagi unit TK dan ke-49 bagi SMK. Kami percayakan seluruh perjalanan pelayanan pendidikan kedua unit kami ini dalam tuntunan, bimbingan, dan berkat-Mu. Semoga Engkau membantu segenap guru, karyawan, dan juga memberkati segenap putra-putri kami, siswa-siswi, dan juga para orang tua dalam segala upaya dan perjuangan kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau mengendarai tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putri. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Pekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang mengembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Lagulah misteri iman kita.
persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ikatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua orang iman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus pelayan pendidikan, sahabat kenalan, orang tua, wali dan murid-murid Yayasan Santo Fransiskus, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa sampai kemuliaan. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak, Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adikku yang terkasih, lihatlah